sejak Rena lahir ke dunia. Saya yang membesarkan Rena ketika Rena ditaruh di panti asuhan. Yang dimana saudara El Nino Prasetya, ayah kandungnya sendiri, selama Rena masih di dalam kandungan, tidak pernah mengakui kalau Rena itu adalah anaknya. Dan Nino. Tapi Aldebaranlah yang merawat, menyayanginya dengan sepenuh hatinya, dengan penuh kasih sayang bersama Andin. Saya saksi hidup untuk itu, Yang Mulia. Papa selalu aja membela. Padahal Papa tahu awal dari semua ini seperti apa. Saya melihat sendiri bagaimana mereka memberikan kasih sayang yang luar biasa sama Rena. Pak, bagaimana dengan Rena sendiri? Apakah anak tersebut cukup dekat dengan Aldebaran? Sangat dekat, Yang Mulia. Ya walaupun Aldebaran adalah ayah sambungnya Rena, tapi kalau kita lihat mereka seperti keluarga asli dan kita lihat seperti ayah dan anak kandung sesungguhnya, penuh cinta, Yang Mulia. Saya Rosa Alfahri, orang tua atau ibunda dari tergugat Aldebaran Alfahri. Di sini saya ingin memberikan kesaksian bagaimana Aldebaran dan Andin sangat mencintai Rena. Walaupun Al bukan ayah kandung dari Rena, tapi kontribusi yang dia berikan secara lahiriah, batiniah, itu sangat luar biasa. Beda dengan penggugat yang merupakan ayah kandungnya. Sangat sedikit kontribusinya, Yang Mulia. Saya bicara seperti ini bukan karena saya adalah ibu kandung dari Aldebaran. Tapi saya ada di sana setiap hari. Menyaksikan detik demi detik, menit, jam, bagaimana anak saya mencurahkan seluruh perhatian dan cintanya untuk Rena. Saya saksi hidupnya. Saya ada di sana. Udah bobo gemoy. Kok gue jadi kepikiran ya. Sampai jam segini Bu Bos sama Pak Randy juga belum balik. Kira-kira hasil persidangannya kayak gimana ya? Terus Pak Bos bakal datang gak ya di sidang itu? Tapi tadi kalau ngeliat raut mukanya Bu Bos, kayaknya kecil deh kemungkinan Pak Bos bakal datang. Aduh ya Allah, mudah-mudahan apapun keputusannya, Rena tetap tinggal di Pondok Pelita. Dan keputusannya itu nggak nyampe di tangannya Pak Nino. Maksudnya Pak Nino yang menang. Aduh, gue gak kebayang ya Allah. Gue gak kebayang kalau gue harus bisa sama Gemoy. Dari kecil gue sama dia, terus sekarang kalau misalkan Pak Nino bawa Rena, gimana gue ya? Aduh, ya Allah, mudah-mudahan hasil persidangannya baik. Jadi gue gak harus pisah sama Gemoy. Ini kan sayangnya nyucus ini. Bu ya. Maksudnya Susmirna apa ya? Sidang apa? Terus kok aku harus tinggal sama Om Nino?
Aku nggak mau tinggal sama Om Nino. Aku maunya sama Papa. Aku maunya di sini. Sebenarnya ada apa ya? Kenapa nggak ada yang kasih tahu aku? Saya ingin menambahkan kesaksian untuk menguatkan kesaksian dari pihak saya atas gugatan yang tadi dibacakan untuk saya. Silakan. Iya, saya ingin menanggapi soal video yang tadi sempat dibahas. Saya ingin menceritakan kejadian yang sebenarnya pada saat itu. Yang saya lakukan itu bukan disengaja, Yang Mulia. Karena saya ingin menyelamatkan putri saya. Ada hal yang pada saat itu membahayakan nyawa putri saya. Bisakah Anda jelaskan lebih rinci lagi dari kata mengancam nyawa itu? Silakan. Ya, pada saat saya sedang berdebat dengan saudara El Nino Prasetya, saya melihat kursi roda anak saya berjalan sendiri. Ya, mungkin semua di sini sudah pada tahu kondisi anak saya sekarang seperti apa. Anak saya tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbicara untuk saat ini. Jadi pada saat itu saya melihat kursi rodanya berjalan sendiri dan saya ingin menolong putri saya tapi dihalangi oleh saudara El Nino Prasetya. Jadi hal yang saya lakukan itu refleks karena saya ingin menolong putri saya, bukan karena saya sengaja atau karena saya orang yang temperamental seperti yang tadi dibahas. Dan saya juga ingin menambahkan, saya adalah orang yang merawat Rena sejak Rena lahir ke dunia. Saya yang membesarkan Rena ketika Rena ditaruh di panti asuhan. Yang dimana saudara El Nino Prasetya, ayah kandungnya sendiri, selama Rena masih di dalam kandungan, tidak pernah mengakui kalau Rena itu adalah anaknya. Dan pada waktu itu statusnya masih sebagai suami dari istri saya. Dia mencapakan anaknya sendiri dan istrinya pada saat itu. Saya dan Andin yang membesarkan Rena dengan tulus, dengan rasa kasih sayang yang sangat besar. Khususnya saya sangat sayang pada Rena, membesarkan dengan ikhlas. Tidak mengharapkan apapun saya. Ya mungkin sekarang setelah kejadian yang menimpa saya sempat mengalami kecelakaan yang membuat istri saya meninggal. Saya memang sedikit hancur. Tapi dengan kondisi saya yang sekarang, saya sama sekali tidak melalaikan kewajiban saya sebagai orang tua untuk menjaga anak-anak saya, menjaga Rena. Saya sangat cinta dengan anak-anak saya. Bukan karena sebelum meninggal istri saya menitipkan anak-anak saya kepada saya untuk saya jaga. Tapi karena memang saya sangat mencintai kedua anak saya, Rena dan Askara. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, kita sudah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan pemaparan bukti-bukti yang ada dari kedua belah pihak. Kami akan mempertimbangkan semua temuan dalam sidang ini. Sidang hari ini kami tutup. Untuk sidang hasilnya akan kami agendakan dalam waktu dekat ini. Sidang kami tutup.
Abizar lagi apa ya? Dia betah nggak ya di tempat penitipan anak itu? Tahu jangan-jangan dia rewel. Atau mungkin juga lagi rebutan mainan sama teman-temannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Hangus. Aduh, gara-gara mikirin Abizar, aku jadi nggak konsentrasi kerjanya. Aduh. Ya Allah, aku baru setengah hari aja pisah sama Abizar. Rasanya udah kayak gini. Gimana kalau sampai Abizar ketemu sama orang tua kandungnya, ya Allah. Terus, udah, enggak. Aku nggak boleh mikirin yang macam-macam. Sekarang aku harus fokus untuk membesarkan dan mengasuh Abizar semampu aku dan Mas Indra. Ada yang mau saya tanyakan? Ada beberapa orang yang menghalangi saya untuk datang ke sidang dan menculik saya beberapa hari yang lalu. Surat Anda bukan? Ya. Jangan asal menuduh kalau Anda tidak punya bukti. Saya justru mengharapkan kedatangan Anda di sini. 2 kali persidangan saya tunggu. Saya ingin sidang ini benar-benar fair. Saya nggak nuduh, saya bertanya. Dan nggak mungkin juga saya nggak datang ke sidang ini untuk mempertahankan anak saya, kan? Cuman dengan saya diculik, saya nggak bisa datang ke sidang. Ada yang diuntungkan kan di sini. Dan sudah pasti itu Anda. Ya kan? Oke, saya bertanya. Pak, jangan sembarangan nuduh ya. Atau bisa aja kan, ini hanya akal-akalan Pak Al aja. Karena tahu Pak Al bakalan kalah di sidang ini. Saya nggak ajak Anda bicara. Saya tahu, Pak Al itu hanya mencari simpati dan playing victim. Kamu jangan sembarangan bicara ya, Zara. Kalau nggak seperti apa yang kamu bicarakan barusan ya. Dia nggak pernah ngelakuin itu. Ya makanya, jangan asal nuduh juga. Lagi pula kita juga mana punya waktu sih buat bikin sandiwara penculikan. Udah, bisa. Kamu tahan aja. Saya bertanya sama Nino, kenapa jawabannya kita ya? Pak, kalau memang Bapak punya bukti, silakan aja. Jangan menuduh sembarangan. Kami bisa menuntut balik atas pencemaran nama baik. Oh ya, silakan. Kita lihat aja nanti gimana ya. Betul. Ikutin aja prosesnya.